Episode 4191-4195. Makanan tidak masalah, anak sapi yang layu itu tetap tidak menyerah. Pada saat ini, Bing Xiaochen juga tertawa dan berkata, "Huo Liu, saya sudah lama tidak bertemu denganmu." "Hei Si, bapak leluhur yang tua. Selamat kepada bapak leluhur yang lama." Begitu ucapan ini keluar, beberapa pejabat tinggi keluarga Bing Huang membungkukkan tangan satu demi satu. Saat ini, dia hanya kekuatan calon kaisar, debu es yang menderu-deru benar-benar menjadi sebuah tingkat dewa, yang berarti di masa depan, keluarga Phoenix akan didominasi oleh es Phoenix. Saat dia mengatakan ini, Huo Liu semakin terkejut. Bing Xiaochen tertawa dan berkata, "Ada juga gelar dewa di keluarga Phoenix kami. Mulai sekarang, Bing Xiaochen adalah dewa Phoenix." "Itu, benar. Kamu mengambil langkah itu." Bing Xiaochen maju dan menepuk lengan Huo Liu dengan kedua tangannya. Momentum kuat pun terjadi. Saat itu, hanya wajah Huo Liu yang memucat, terdengar batuk kering. Huo Liu berjalan keluar saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Chen Xiao, saya sudah lama tidak bertemu denganmu. Terakhir kali aku mendengar tentangmu, kupikir kamu dalam bahaya. Tanpa diduga, saya kembali dengan selamat." Batuk. Bing Xiaochen dan Lan Yingbao tidak peduli dengan hal ini. Mereka memegang tangan mereka erat-erat. Mereka hanya menatap satu sama lain, seolah-olah seluruh aula kosong, sungguh menjijikkan. Sayang di aula, semua orang merasa malu. Bing Xiaochen memegang tangan Lan Yingbao tangan gioknya dan berkata sambil tersenyum, "Ini aku kembali." Sayang, Lan Yingbao berjalan keluar saat ini, memandangi debu es yang menderu, menyentuhnya ke atas dan melihat ke bawah, tidak dapat menahan tangis dan berkata, "Itu benar-benar kamu." Di luar aula, di kursi, Qin Mengyao juga tampak terharu, sungguh. Debu es yang menderu. Pada saat ini, semua orang di seluruh aula tertegun dan menatap debu es yang menderu-deru. Debu es yang menderu-deru dalam jubah biru memasuki aula selangkah demi selangkah. Murid yang dilaporkan ditendang ke aula dan dimarahi. "Pemimpin klan tua apa? Apakah saya sudah turun tahta? Pemimpin klan tua, apakah itu layak?" Tiba-tiba terdengar ledakan, hanya suaranya agak mengejutkan. Patriark lama telah kembali. Pada saat ini, di luar aula, sebuah laporan tiba-tiba terdengar. "Laporkan, pilih menantu perempuanmu." Mo Qingyu benar-benar bajingan. Setiap saat dia memikirkannya, Huo Liu menghela nafas dalam hatinya, itu saja, dikalahkan sepenuhnya oleh Qin Mengyao. Sampai akhirnya, Qin Mengyao bangkit dan berkata, "Ayah, apakah kamu kembali dari reruntuhan suci Xiaoyao?" Kurang dari span lebih besar dari saat ini, Bing Xiaochen ingin mengatakan sesuatu untuk menghibur, tetapi dalam sekejap, dia tidak tahu harus berkata apa. Bing Xiaochen segera berkata, "Ye Yuxi berkata itu di depan umum. Chen Er adalah generasi kelima dari Kaisar ke-9. Qin Mengyao berkata perlahan saat ini, dia sudah mati. Ayo rilis berita tentang nasib 9 nyawa Chen Er, putra surga." "Tidak apa-apa, Putri." Pada saat ini, tubuh Qin Mengyao mengalami stagnasi. Bai Ruohong tiba-tiba menggandeng 4 calon kaisar, menjebak Mu Yun dan membunuh Mu Yun. Ye Yuxi sangat marah karena Si Wan dan Di Xing muncul. Bing Xiaochen segera berkata, "Putri yang baik, jangan khawatir, Mu Yun, He, dia sudah mati. Di mana Mu Yun?" Begitu ucapan ini keluar, Bing Xiaochen tercengang. Qin Mengyao mengundurkan diri saat ini, memandang Bing Xiaochen dan berkata, "Bukan itu yang saya minta. Ayah, dan Lu Qingfeng, hentikan. Adapun kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi lainnya, diperkirakan kalian juga menyelesaikan rekening setelah musim gugur. Ye Yuxi tidak membunuh. Dia juga ingin memberikan tekanan dan kemarahan pada kalian pada saat yang sama. Chu Qikui, kepala klan Chu, juga tewas." Bing Xiaochen segera berkata, "Bai Ruohong, pemimpin keluarga Harimau Putih Jiuyu, mencapai gelar kaisar, mengaku sebagai kaisar harimau, dan dibunuh oleh Ye Yuxi, kaisar hijau." Qin Mengyao berkata lagi, "Apa hasilnya?" Bing Xiaochen terbatuk dan berkata, Ya, temperamen benar-benar debu, pikirkan saja tentang penggembala, pikirkan kematian Mu Yun, dan pikirkan sikap suam-suam kuku Ye Yuxi terhadap dirinya sendiri." Bing Xiaochen merasakan jantungnya meneteskan darah, hanya berpikir bahwa anak perempuan seperti itu telah menjadi menantu seorang penggembala. Keindahan seperti itu seharusnya hanya ada dalam deskripsi yang diturunkan oleh dari mulut ke mulut, dan tidak dapat ditarik. Ini adalah peri yang hidup, kelihatannya seperti kota,
mulia dan dingin. Bing Xiaochen juga memandangi putrinya saat ini. Qin Mengyao telah mengelola klan Bing Huang selama ribuan tahun, tetapi dia telah memenangkan hati orang-orang. Kerumunan melirik ke arah Qin Mengyao, yang sedang duduk tegak, dan tidak berbicara. Para tetua dan leluhur klan tua menyebut saya kuno. Ini benar-benar tidak terduga. Memasuki lembah, Qin Mengyao segera berkata, mulai hari ini, aku mulai menutup jalan buntu. Tidak ada yang bisa melihat saya. Anda tidak perlu melindungi keselamatan saya di sini. Qin Mengyao kembali ke gunung es dan lembah tempat tinggalnya selangkah demi selangkah. Ini seperti roh hilang. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan sang patriark. Saat melihat patriark baru di antara orang-orang, mereka semua membungkuk dan memberi hormat, tetapi Qin Mengyao menutup mata. Pada saat yang sama, Qin Mengyao terhuyung selangkah demi selangkah melangkah dan berjalan di keluarga Bing Huang. Jika bukan karena apa yang dikatakan Bing Xiaochen, mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Putra Kaisar Ilahi telah meninggal, Kaisar ke-9 telah meninggal. Saat ini, beberapa pejabat tinggi di aula sedang berbisik-bisik. Bing Xiaochen menghela nafas dan berkata, walaupun anak itu tidak kelihatan baik, aku sungguh sedih mati. Aduh, bagus sekali. Lu Qingfeng sendiri telah mencapai kekuatan Dewa Pedang yang tak tertandingi. Dengan dia, tidak ada yang bisa menggerakkan Cener kecuali beberapa kaisar surgawi mengambil tindakan. Lu Qingfeng Lan Yingbao lalu berkata, saya dibawa pergi oleh Lu Qingfeng. Aku bilang aku keluar untuk menenangkan diri. Di mana Cener sekarang? Kasihan cucuku. Dia ingin mengikuti jalan lama ayahnya. Dia dipikirkan oleh keluarga kaisar sepanjang hari. Bing Xiaochen berkata tanpa daya, Mu Yun sudah mati. Saya tidak menduganya. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan Mu Qingyu dan kamu Yusi? Bagaimana ini bisa pelan? Dalam sebulan, seluruh dunia Changlan akan mengetahuinya. Lan Yingbao mencubit debu es yang menderu-deru dan berteriak, tidak bisakah kamu berbicara pelan-pelan, kata Qin Mengyao, terhuyung-huyung selangkah demi selangkah. Dalam keluarga Bing Huang, hal-hal besar dan kecil harus diatur oleh ayah sendiri, dan putrinya lelah. Mulai hari ini, saya akan menutup jalan buntu dan berdampak pada alam kuasi kaisar. Ini luar biasa, Mu Yun sudah mati, ada keheningan. Di gerbang aula utama, Qin Mengyao berhenti, melihat ke pintu, melihat ke atas, dan dua tetes air mata jatuh. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang mengangguk. Susunan kaisar bukan berarti Anda bisa menyusun susunannya. Pada saat ini, Kaisar Xing berkata perlahan, kapan kamu Yusi bisa menjebakmu? Namun, hanya setelah Mu Yun meninggal dia melakukannya, bukan sebelumnya. Itu tidak mungkin. Semangatnya hilang semua. Kita semua merasakannya. Bahkan jika itu Mu Qingyu, tidak mungkin meninggalkan jejak. Di depan kami, simpan sedikit jiwa Mu Yun. Maksudmu, Mu Yun belum mati. Aneh. Saat ini, Kaisar Xing berkata perlahan, saya selalu merasa ada yang aneh. Bai Ruohong yang mati dan Mu Yun layak mendapatkannya. Kaisar Xuan berkata pada saat itu, tidak mungkin untuk tidak membayar harganya. Kaisar Yifan berkata dengan getir, Bai Ruohong juga mati. Bintang Kaisar, Kaisar Yifan, Kaisar Xuan, Kaisar Radium, dan Kaisar Tengfei saling memandang ke lima arah. 5 sosok berdiri diam. Saat ini, puncak gunung yang tinggi. Apalagi Changlan adalah tempat penghubung ruang dan waktu negeri masa banjir dan kelaparan, menyembunyikan peninggalan banjir dan kelaparan, seperti daratan, yang bisa dikatakan misterius dan tak terduga, 9 alam surga yang masing-masing sangat luas, belum lagi ada puluhan juta batas domain besar dan kecil yang terhubung. Hanya Changlan Wanji sendiri yang tak terbandingkan luasnya, dunia yang luas tidak terbatas. Qin Mengyao pergi jauh ke dalam lembah dan menghilang, hanya saja, jika nama Anda muncul lagi, Anda harus memiliki perlindungan diri yang nyata, jika tidak, akan ada krisis yang lebih besar menantimu. Qin Mengyao bergumam, saya sudah bekerja sama dengan segala hal yang seharusnya. Saya yakin saya bisa menyembunyikannya dari beberapa kaisar surgawi untuk beberapa waktu. Seorang kaisar yang mati dan setengah tubuhnya sepadan. Sampai saat ini, Qin Mengyao hanya menghapus air mata di wajahnya, pipinya dan menghela napas. Wajahnya sedingin biasanya, Qin Mengyao menggoyangkan telapak tangannya dan seluruh lembah gunung es secara bertahap ditutupi oleh kristal es. Saat ini, puluhan orang pergi satu demi satu. Qin Mengyao berkata lagi, keluar, patriark tua sudah kembali. Begitu ucapan ini keluar, puluhan orang tercengang. Ayahku telah kembali. Mulai hari ini, kamu bisa melindungi ayahku.
Saya ingin menutup pintu. Jika ada yang memasuki lembah untuk mengganggu, saya akan membunuh siapapun. Pemimpin segera berkata, ini tugas kita melindungi keselamatan pemimpin klan. Itulah ancaman terhadap keluarga kekaisaran mereka. Selain itu, keempat Xiao Wu, yang mengikuti Ye Xiaoyao pada tahun-tahun itu, mungkin dipromosikan menjadi gelar dewa dan kaisar, kelimanya pergi satu demi satu, kurang dari span lebih besar dari pejuang kecil menjadi master, termasuk sekarang di Xiaoyao reruntuhan suci, dan kemudian di surga ketujuh, di surga kesembilan, sejak dia memasuki dunia Changlan, setiap peristiwa besar berhubungan dengannya. Kematiannya pun menimbulkan sensasi, berita kematian Muyun tersebar ke seluruh dunia Changlan, anak Tuhan, 9 kaisar kehidupan, tidak akan memakan waktu sebulan, sesuatu yang tidak dapat Anda bantu, tetapi sekali lagi, ada sebuah rumah. 4 kaisar kuasi dan kaisar setengah langkah hilang. Sayang sekali, saya telah menghabiskan terlalu banyak waktu, persiapan bertahun-tahun, keempat keluarga diterima oleh saudara laki-laki mereka. Kaisar Xuan dan Kaisar Teng Fei kehilangan 4 keluarga, Kaisar Yifan kehilangan gelar Kaisar Bai Ruohong, bintang Kaisar tidak ada ruginya, semua orang diam. Jadi kali ini, untuk membunuh Muyun, kita kehilangan tidak hanya Bai Ruohong, tetapi juga 4 keluarga, tapi itu juga sepadan. Lagi pula, meskipun kamu Yusi tidak bisa tinggal di reruntuhan suci Xiaoyao untuk waktu yang lama dan memiliki untuk kembali ke surga ke-9, tidak masalah bagi ketiga kaisar untuk kembali dan bergandengan tangan untuk membunuh calon kaisar. Selanjutnya, klan Ye harus menyatukan klan raja dan klan gurun untuk menggigit dan mencaplok keempat keluarga selangkah demi selangkah. Jika demikian, itu sama saja dengan menyerahkan 4 keluarga. Keempat keluarga itu, Kaisar Xuan tidak menyerah saat ini, Kaisar Qing berkata saat ini, baru-baru ini, yang terbaik adalah untuk tidak pergi ke reruntuhan suci Xiaoyao. Beritahu anak buahmu bahwa kamu Yusi tidak berbicara tentang kesenangan. Tanyakan pada ayahmu nanti. Oleh karena itu, semua orang yang mengancam kaisar akan disingkirkan dengan segala cara, tetapi kematian Kaisar Ming merupakan pukulan telak bagi mereka. Kematian Kaisar Ming mungkin tidak berdampak banyak pada Kaisar Ming, jika keluarga kaisar tidak memiliki Kaisar Ming dan ayah mereka, Kaisar Ilahi, itu akan lebih baik daripada orang lain di dunia Changlan, tetapi hal itu tidak dapat dihalangi. Kaisar 9 kehidupan adalah ancaman Kaisar Ming. Pada saat ini, Kaisar Teng Fei bersenandung, generasi demi generasi. Kapankah itu akan terjadi? Jadilah kepala. The Putra Muyun dan Qin Mengyao, sebagai generasi kelima dari Kaisar ke-9, kembali menjadi fokus kami. Pikirkanlah, itu mungkin. Kaisar Qing segera berkata, mungkin Muyun selalu menjadi kekhawatiran bagi kami. Kali ini saya juga merasa khawatir akan untung dan rugi. Setiap acara Changlan selalu ada berita tentang Muyun. Dan kali ini, dia sudah mati. Untuk sesaat, kekuatan besar di seluruh dunia Changlan bereaksi berbeda. Dibandingkan dengan seluruh dunia Changlan, kematian Muyun menimbulkan sensasi seperti gempa bumi. Surga ketiga, Jiuyuji. Dunia Jiuyu adalah tanah keluarga Jiuyu, yang terletak di dunia surga ketiga. Selain kekuatan manusia, ras kelas 1 utama juga kuat dalam Changlan. Klan Naga, Klan Phoenix, Klan Jiwa, Klan Tulang, Klan Titan, Klan Kirin, Klan Wuling, dan Klan Jiuyu adalah kekuatan etnis teratas di seluruh dunia Changlan. Ada juga ras yang kuat, tetapi banyak ras lain yang lebih terbiasa hidup dalam negara ras mereka sendiri. Oleh karena itu belum terkondensasi menjadi kekuatan yang sangat kuat. Orang Jiuyu memiliki 4 pembuluh darah. Jiuyu Kunpeng, Jiuyu Macan Putih, Jiuyu Rosevins, dan Jiuyu Xuanwu. Pada saat ini, di pegunungan, seorang pria berbaju biru melompat dengan cepat dan berlari dengan terampil di antara pegunungan. Pria di Xingyi menjadi tenang dan berkata, berita dari Xiaoyao suci reruntuhan telah kembali. Tuanku, sampai manusia itu sampai ke bagian terdalam dari gunung, istana batu yang sangat besar. Sepanjang perjalanan, banyak orang menggali lubang bawah tanah di bawah pegunungan dan tinggal di sini. Setelah jalan bawah tanah yang berkelok-kelok, garis batas menghalangi semua peluang di sini. Akhirnya laki-laki itu sampai di kaki gunung yang tinggi, mengetuk gerbang gunung, segera mengikuti jalan itu dan masuk ke bawah tanah. Kelihatannya suram dan mengerikan di mana-mana. Bahkan pepohonan yang tumbuh pun berwarna hitam pekat, dan awan di langit bahkan diwarnai hitam. Di antara gunung yang dalam, Jiuyuji, namun, keluarga naga Jiuyuin lebih merupakan darah dari keluarga naga. Pada masa itu, naga leluhur sangat kuat dan menyatukan keluarga naga.
Oleh karena itu, keluarga naga Jiuyuin juga termasuk dalam keluarga naga. Faktanya, ada denyut nadi pada masa itu, yaitu 9 keluarga naga Yuyin. Pada saat ini, di aula, seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar selangkah demi selangkah. Kaum muda berpenampilan seperti berusia 16 atau 17 tahun, dengan wajah cerah dan putih, lengjun bersudut, mata gelap dan dalam, warna menawan, alis indah, hidung mancung, dan bentuk bibir sempurna. Kemuliaan dan keanggunan di wajah pemuda itu berangsur-angsur memudar saat ini, digantikan oleh kegembiraan yang tak terkendali. Tahun itu, saat ini, pria di Xingyi sangat bersemangat. Saya dapat menanggungnya bahkan jika saya tidak menulis buku. Aku bisa menanggungnya sampai saya menghancurkan istana surga yang terbakar dan membunuh Kaisar Ivan. Dia sanggup menggembalakan King Yu. Hari ini, dia telah menemui Kaisar Dewa. Inilah poin yang paling dihormati Mosusu. Saya mampu menanggungnya, dan ini juga merupakan keyakinan bahwa saya telah bertahan dengan pertikaian darah keluarga Jiuyu Kunpeng selama bertahun-tahun. Manusia, para dewa dan kaisar kuno, juga menjadi fokusnya. Kingman, Lang muda berkata sambil tersenyum, seberapa dalamkah Mu King Yu bersembunyi? Apa itu Kingman? Di zaman kuno, ia menarik banyak dewa dan kaisar kuno. Baik dia maupun Kaisar Ming memahami bahwa Kaisar Semu dan Kaisar Setengah Langkah tidak akan menentukan kemenangan atau kekalahan di masa depan, kecuali mereka. Dikatakan bahwa 7 Kaisar Setengah Langkah dari gerbang hijau di bawah Mu King Yu gagal menjaga Mu Yun ketika Ye Yusi muncul. Lang muda dan tercengang. Kemudian, setelah sekian lama, Lang Fang muda berkata, saya tidak seharusnya melakukannya. Saya kenal Mu King Yu. Dia tidak bisa membiarkan Mu Yun mati. Hah. Pria itu berbaju biru berkata lagi, tetapi Mu Yun, putra Mu King Yu, juga mati. Tuan kecil, pemuda itu bergumam, Mu King Yu benar-benar tidak berbohong padaku. Sekarang, dia mati. Dia terikat dengan Kaisar Yifan. Ketika dia mencapai tingkat kaisar, burung Suzaku Jiuyu dan Jiuyu Xuanwu tidak berani melawannya. Bai Ruohong adalah anjing pelari Kaisar Surga. Saya tahu pasti ada masalah. Lang Dang muda berkata, pada tahun-tahun itu, 4 keluarga Jiuyu berperang melawan Kaisar Yifan untuk membakar surga istana, namun akibatnya, keluarga Jiuyu Kunpeng hampir musnah. Bagus sekali, bagus sekali. Pria di Xingyi tampak cukup bersemangat dengan hal ini. Pria berbaju biru buru-buru berkata, Bai Ruohong meninggal setelah dibunuh oleh Ye Yusi, Kaisar Qing. Bai Ruohong sudah mati. Pada saat ini, pemuda itu berkata dengan beberapa tahapan di matanya. Katakan, Nianlang itu mulia dan anggun. Pria di Xingyi pergi jauh ke dalam istana batu dan sampai ke tempat terdalam di depan aula yang megah. Aliansi Tianyao, Istana Surgawi Jiuku, Klan Suiling. Jika dia ingin melindungi Mu Yun, dia tidak akan melihat siapapun, sama sekali. Jika tidak, dia tidak akan mati satu kali pun saat dia dipromosikan menjadi Dewa Air. Keempat pembuluh darah tersebut bekerja sama. Kaisar Huan terletak di 8 aula gurun. Di singgasana aula utama, dia melihat ke beberapa pemilik aula dan perlahan berkata, aliansi Tianyao dan Jiuku Tiamong penuh dengan orang-orang yang menggembalakan bulu hijau, yang tidak saya duga. Mu Yun sudah mati, yang mana juga luar biasa. Kaisar Huan merasa lega ketika mendapat berita itu. Changlan Wanji, surga ke-7, aula 8 gurun, seluruh klan Jiuyu Kunpeng, yang tidak menghormati tuan kecil, akan dianggap sebagai musuh publik oleh seluruh klan. Namun, selama bertahun-tahun, ada satu orang yang telah memikul beban dan memimpin orang-orang Jiuyu Kunpeng yang tersisa keluarga untuk mengumpulkan kekuatan selangkah demi selangkah. Tuan muda seharusnya menjadi putra surga yang disukai di antara ras kelas 1 lainnya. Dia berpakaian bagus dan diberi makan sejak masa kanak-kanak dan menerima perawatan dan pengajaran terbaik. Di dalam istana batu, banyak sosok yang berlutut. Kehormatan Jiuyu Kunpeng akan dibangkitkan kembali olehku, Mosusu. Sekarang, Bai Ruohong telah mati, dan harimau putih Jiuyu telah kehilangan bantuan terbesarnya. Jiuyu Kunpeng secara bertahap dapat melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Selama bertahun-tahun, dia memimpin keluarga Jiuyu Kunpeng untuk bertahan hidup di bawah kejaran istana surga yang terbakar, penganiayaan terhadap keluarga harimau putih Jiuyu, dan ketidakpedulian keluarga Suzaku Jiuyu dan keluarga Jiuyu Xuanwu. Jika ingin balas dendam, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Pada saat hidup dan mati, semua orang hanya peduli pada dirinya sendiri.
yang disebut 4 denyut nadi hanya lelucon, Mo Susu sudah mengetahuinya sejak saat itu, di antaranya, ada penindasan dan pengejaran terhadap pembakaran istana surgawi, bantuan keluarga macan putih Jiuyu, dan ketidakpedulian Jiuyu Susaku dan Jiuyu Xuanwu, selama ratusan ribu tahun. Keluarga Jiuyu Kunpeng telah ditindas, ratusan ribu tahun, belum, keluarga Jiuyu Kunpeng, membayar lebih, tetapi pada akhirnya, Jiuyu Kunpeng hancur total. Ada banyak kematian dan cedera di antara kelompok etnis yang begitu besar. Membakar istana surgawi juga harus dibayar mahal. Kaisar Yifan dan putranya tewas dalam perang itu. Ya, Kaisar Huan sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Karena Tianlou dan Huangge berniat meminta bantuan, maka tandai mereka dengan merek 8 Aula Gurun milikku, agar mereka tidak bisa pergi. Kaisar Huan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tangani mereka secara perlahan. Sekalipun Senfu telah mengumpulkan kekuatan dari 3 domain yaitu domain Donghua, domain Dongyin, dan domain Donglong, masih terdapat kesenjangan besar antara jumlah wilayah dominan serta Tianlou dan Huangge. Baiklah, sulit untuk 4 wilayah lainnya di 7 wilayah timur, bukan? Darah wilayah naga timur mengalir deras ke langit, dan darahnya sangat indah, juga. Senja es dan salju di Istana Ulat Sutra Es di wilayah Yin Timur, yang mencintai Mu Qingyu di masa lalu tahun, lebih bersedia memberikan segalanya untuk Mu Qingyu dalam beberapa tahun terakhir, yang mana lebih sulit. Segera, Kaisar Huan berkata dengan lemah, saya akan dengan senang hati menghentikan pengembangan Senfu. Oke, Kaisar Huan tersenyum, Di Yi berkata lagi, Menara Surga dan Huangge telah meminta bantuan dari 8 istana gurun kami. Ingin kami mendukungnya diam-diam. Kaisar Huan mengangkat alisnya dan berkata, inilah yang harus dikhawatirkan oleh Tianlou dan Huangge. 7 wilayah timur adalah keduanya. Zhuge Zuhao dan Raja Hantu Luosha adalah yang pertama, serta ahli seni bela diri dari Kekaisaran Donghua kuno. Selain itu, mereka telah mengintegrasikan kekuatan 7 wilayah timur, wilayah Tiongkok Timur, wilayah Yin Timur, dan wilayah Naga Timur. Sekarang Senfu secara tidak jelas setara dengan Menara Langit dan Paviliun Huang. Di surga ketujuh yang begitu besar, bagaimana 8 Aula Gurun bisa merasa nyaman menghadapi musuh-musuh ini? Kurang dari span lebih besar dari saat ini, Kaisar Huan merasa lega ketika mendapat kabar kematian Muyun. Adapun 4 sisi sekte Brahman, keluarga bangsawan Huangji, Tianlou dan Huangge, meskipun mereka juga merupakan kekuatan kelas 1, mereka termasuk kelas 1 yang lemah. Mereka tidak lebih baik dari aliansi Tianyao, Istana Surgawi Jiuku, dan klan Wuling. Di Senfu masa kini, Meng Zui adalah penguasa keluarga, orang-orang kuno Kekaisaran Donghua memiliki kecepatan kultivasi yang sangat cepat di era saat ini, sekarang adalah yang terkuat di seluruh wilayah Donghua. Senfu, saat ini, meskipun kuartet masih independen, lebih baik mematuhi perintah Senfu, namun, setelah Perang Surga ketujuh yang terakhir, keempat pihak secara bertahap diintegrasikan oleh Senfu, Sekte Guiyuan, Sekte Jinglei, Istana Yuding, dan keluarga Mo dibagi menjadi 4 kategori, dengan kubu masing-masing, wilayah Donghua, Surga ketujuh, tidak diragukan lagi bahwa Surga ketujuh, Aula 8 Gurun, masih merupakan yang terkuat. Dengan cara ini, dia bisa menangani orang-orang ini secara perlahan pasti Kaisarnya Huan. Siapa yang harus dihadapi terlebih dahulu? Di masa depan, Muyun akan menjadi kaisar setengah langkah dan kaisar semu. Kemungkinan besar Mu Qingyu akan membiarkan Muyun berurusan dengan kaisar surgawi, jika Muyun tidak mati tapi sekarang, Muyun sudah mati. Bahkan jika kekuatan ini adalah orang-orang Mu Qingyu, dia tidak khawatir, bintang kaisar yang penuh kebencian. Siapa tahu apakah Mu Qingyu masih memiliki pukulan backhand di surga ketujuh. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bahkan melihat Brahma, keluarga bangsawan Huangji, Tianlou dan Huangge, saya merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang menggembalakan Qingyu, Kaisar Xing yang bajingan, lebih suka membiarkan Kaisar Tianning membeberkan kartu kedua kawanan Qingyu ini di depan umum tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Jika itu tidak diungkapkan oleh Tinian, ya, itu juga sengaja diungkapkan, tapi jangan beritahu dia. Sudah lama diketahui bahwa aliansi Tianyao dan Istana Surgawi Jiuku adalah kekuatan Mu Qingyu. Orang ini memiliki jaringan informasi yang berkembang dengan baik dan banyak informasi. Bintang Temple of Emperor Star adalah yang terbaik pertama kekuatan kelas di seluruh dunia Changlan. Dia benar-benar tidak tahu. Tu Longyu dan Meng Qianmo adalah orang kepercayaan Mu Qingyu. Setelah itu,
Dia berkeringat dingin. Di sisi kiri dan kanan, Zhuge Zuhao dan Raja Hantu Luocha berdiri diam satu demi satu. Dia duduk di singgasana di aula utama, bersandar di salah satu sisi singgasana, meletakkan tangannya di kening dan menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Meng Zui mengenakan jubah biru tua, sabuk harta karun melingkari tubuhnya pinggang, wajah giok dan rambut hitam, dan tampak tampan, tetapi ada kesedihan mendalam di antara kedua alisnya. Di ruang konferensi, sekarang, mereka dapat dianggap sebagai kekuatan tingkat tertinggi di wilayah Tiongkok Timur. Senfu terletak di bekas persimpangan empat kekuatan Mujia, Yuding Pengadilan, Sekte Guiyuan dan Sekte Jinglei, yang juga dekat dengan pusat wilayah Donghua. Senfu, wilayah Donghua, kekuatan rumah Tuhan bagaikan duri yang menembus hati setiap orang. Semua orang, Senfu saat ini dapat disebut sebagai kekuatan nyata kekuatan kelas 2. Hanya segelintir dari kekuatan kelas 2 ini yang telah mencapai tingkat Tong Tianjing, Sekte Pedang Bulan Darah, Tianlong Shengzong, dan sebagainya di wilayah Naga Timur, seperti Lembah Dewa Lingqiao di Lembah Timur, Rumah Besar Suanyun, dan Paviliun Tianji di wilayah Pegunungan Timur. Selama bertahun-tahun, Muyun telah mencapai Wuzong wilayah Rongtian, dan Raja Hantu Luocha juga telah mencapai puncak wilayah Tongtian dari tahap awal wilayah Tongtian. Raja Ular, Raja Malam yang Pahit, Wei Raja dan Raja Tanda awalnya merupakan puncak wilayah Huatian. Sekarang mereka telah mencapai tingkat wilayah Tongtian, dan kekuatan mereka juga bagus. Berikutnya adalah 4 pangeran. Ketiga orang ini adalah tokoh inti Senfu. Meskipun Muyun melepaskan sebagian besar segel gelap hidup dan mati, Raja Hantu Luocha tetap ada, dan Raja Hantu Luocha. Zhuge Zuhao sendiri adalah divisi susunan batas 7 tingkat teratas, dengan pertarungan tertinggi kekuatan wilayah Tongtian. Sekarang, dia juga telah mencapai wilayah Rongtian tingkat pertama. Selama bertahun-tahun, saya dipromosikan begitu cepat karena kekuatan segel gelap kehidupan dan kematian, kurang dari span lebih besar dari ruang situs bersejarah ini cukup stabil. Ini bersinggungan dengan wilayah Donghua. Pintu masuk dan keluar berada di bagian terdalam Senfu. Itu dijaga ketat. Di sini, bisa dikatakan sebagai markas rahasia Senfu. Sekali lagi, Meng Zui muncul di angkasa situs bersejarah di masa lalu Kekaisaran Donghua. Melihat Raja Hantu Luocha pergi, Meng Zui pun melintas dan menghilang. Ya, hanya saja, jangan dibicarakan. Meng Zui mendengar ini, matanya sedikit cerah, lalu berkata, saya mengerti apa yang kamu katakan. Jika penggembalanya benar-benar mati, saya masih hidup. Raja Hantu Luocha segera berkata, saya ingat penggembala pernah berkata kepada saya bahwa hidup dan mati sudah tersegel. Sekali ditandatangani, jika dia mati, saya akan mati. Raja Hantu, apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Raja Hantu Luocha berbaju hitam memandang Meng Zui, namun, di aula utama, orang-orang perlahan-lahan pergi, tapi Raja Hantu Luocha tetap tinggal. Beberapa orang yang hadir semuanya tertekan dan mengangguk satu demi satu. Semua orang berpencar, tunggu kabarku. Menenangkan orang adalah hal yang paling penting. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, saya juga akan menjelaskannya kepada Wang Xinya, Ming Yuexin, dan Mu Lingyun. Keempat pangeran itu mengangguk satu demi satu, namun, masalah ini akan segera menyebar sepenuhnya di surga ketujuh dan tidak dapat disembunyikan. Sekarang, ketika mereka mengetahui bahwa Mu Yun telah meninggal, tentu saja mereka akan sangat kesakitan. Menghadapi Mu Yun, orang-orang ini memiliki loyalitas dan rasa hormat yang tinggi. Jutaan orang yang tersisa dari Kekaisaran Donghua mengakui Mu Yun sebagai kaisar baru, dan Mu Yun membawa mereka keluar dari reruntuhan banjir dan menetap di wilayah Donghua. Masalah ini, anak-anak dari Senfu pasti akan mengetahuinya, dan rakyat Kekaisaran secara bertahap akan mengetahuinya. Meng Zui tampak sedikit menyedihkan. Alasan mengapa semua orang berkumpul di Senfu juga merupakan penghargaan dari Mu Yun. Sekarang, di dalam dan di luar Senfu, mereka bersatu dan sulit untuk berkembang. Semuanya mata mereka berubah ketika mereka hadir. Suara Meng Zui sedikit serak dan berkata, Mu Yun mati. Pesan telah disampaikan dikonfirmasi. Saat ini, tempat itu berada di tempat situs bersejarah Kekaisaran Donghua. Yang ketujuh adalah Mu Zixuan, putri Bi Qingyu. Yang keenam adalah Mu Tianyan, putra Ye Xueqi. Yang kelima adalah Mu Xuanchen, lahir dari Meng Zimo. Yang keempat adalah Mu Xuanfeng, putra Miao Xianyu. Yang ketiga adalah Mu Yuyan, putri dari 9 bersaudara. Yang kedua adalah Xiao Yuner dan tanda pagar 39S. Hujannya tenang. Putra tertua tentu saja adalah Qin Chen, putra Qin Mengyao, 7 anak sekarang. Ketika Mu Yun pergi,
Ming Yuexin dan Wang Xinya sedang hamil, tapi mereka belum lahir. Lagi pula, ada banyak hal yang harus dilakukan Ming Yue sebagai kepala klan Suiling, tetapi Hati Bulan lebih jarang datang. Wang Xinya dan Jiwer sering datang ke sini untuk berlatih dalam pengasingan. Secara alami, mereka harus membalikkan awan dan hujan bersama Mu Yun. Selesai selama bertahun-tahun, Mu Yun telah berlatih di ibu kota kuno, dan hanya sedikit orang luar yang mengetahuinya. Namun, Mu Yun tidak pernah meninggalkan celah tersebut. Lebih besar dari mereka sudah menunggu di sini lebih dari sebulan. Saya tidak tahu mengapa begitu panjang. Wang Xinya, mengenakan gaun panjang dan membawa gukin, berdiri di luar aula bersama Jiwer, yang anggun dan menawan, dan tanah kota kekaisaran, di antara loteng yang menjulang tinggi. Saat ini, ibu kota kekaisaran yang luas ada di mana-mana, yang terlihat sangat kosong. Tidak ada seorang pun di sini di luar ibu kota kuno. Seluruh ibu kota kuno terbungkus dalam susunan besar, ibu kota kuno kekaisaran. Dia punya ide di benaknya. Meng Zui tidak menunggu banyak dan segera pergi. Bagus. Meng Zui tertegun selama beberapa saat sambil lalu berkata, begitu. Jika Anda ingin bertemu dengan saya, beritahu saya terlebih dahulu. Ya, Meng Zui mengangkat alisnya, tidak ada siapapun. Apakah keluarga Ming Yue tumbuh besar? Bawa saya menemui mereka. Sang patriark tidak ada di sini, tetapi Tuan Mu Lingyun dan Tuan Wang Xinya ada di sini. Melihat Meng Zui, sang pemimpin pun menundukkan tangannya. Tuan Meng, setelah Mu Yun meninggalkan surga ketujuh, Ming Yuexin mengirim seseorang untuk mengendalikannya. Pada saat ini, sosok Tao muncul di pintu masuk situs bersejarah. Orang-orang ini bukanlah seniman bela diri di Senfu, tetapi dari klan Suiling. Ini aku. Siapa? Gerbang aula utama tiba-tiba terbuka. Jiwer dan Wang Xinya segera memasuki aula utama. Xiao Yuner tidak akan berada dalam bahaya di klan Ye di reruntuhan suci Xiao Yao. Meng Zimo, Ye Sueki, Jasper, dan Miao Xianyu adalah 4 wanita di surga ke-9. Menurutku mereka sangat aman. Mu Yun benar-benar tidak perlu khawatir. Nah, sekarang kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di luar. Wang Xinya segera berkata, jangan khawatir. Kami memahami bahwa Anda hanya perlu untuk menjaga tubuhmu tetap aman. Jika tidak, Mu Yun akan pulih dengan sendirinya. Saya khawatir tidak mungkin pulih tanpa puluhan ribu tahun. Sepertinya ibunya telah mengharapkan ini sejak lama dan membunuh Cukikue. Seluruh energi dan semangatnya dipadatkan dan diserahkan kepada dirinya sendiri. Kerugiannya terlalu besar. Mu Yun berkata perlahan, namun, jika salah satu digantung, yang lain juga rusak parah. Pendewaan benar-benar cukup untuk melawan langit dan memadatkan diri kedua. Yang keduanya hidup berdampingan. Pada saat ini, dia tampak seperti terlalu lemah untuk bernapas. Mu Yun menjelaskan beberapa kata, yaitu, dia terengah-engah. Selanjutnya, ketika saya mati, Anda tidak perlu menunjukkan terlalu banyak, dan Anda tidak bisa membicarakan hal ini dengan bahasa pembunuh naga dan jalan mimpi. Namun, waktunya akan lama. Mengenai berapa lama, saya tidak yakin. Mu Yun lalu berkata, Gai telah kembali. Ibuku meninggalkanku Cukikue. Saya bisa mulai menyerap dan memulihkan ki dan darah saya yang hilang. Tapi jangan khawatir, hidupnya setengah hilang. Bagaimanapun, separuh tubuh Mu Yun lah yang terbunuh. Itu pasti menyebabkan trauma besar pada separuh tubuh Mu Yun. Jiu, berkata dengan prihatin saat ini. Mu Yun, apa kabar? Mu Yun, berpakaian tinta, duduk di tanah dengan lutut bersilang. Tetapi tubuhnya tampak sangat tidak nyata. Itu Mu Yun, aula kosong itu luas sekali. Kecuali beberapa pilar batu penyangga, hanya ada satu sosok yang duduk dengan aman dan terlihat acuh tak acuh. Suara samar terdengar. Masuk. Dan pada titik ini, tapi meskipun inkarnasi ilahi benar-benar menakjubkan, Mu Yun membutuhkan 3000 tahun untuk berlatih dengan sukses. Kedua wanita itu berada di luar aula dan telah menunggu lebih dari sebulan. Tapi tidak ada gerakan sama sekali. Setiap kelahiran sepertinya bergantung pada suasana hati. Mu Yun, anaknya sangat aneh. Wang Xinya dan Ming Yuexin juga hamil, tapi mereka benar-benar tidak tahu kapan harus melahirkan. Qin Mengyao kemungkinan besar tidak berada dalam bahaya dalam kewarganegaraan Phoenix. Wang Xinya, Jiwer dan Ming Yuexin berada di surga ketujuh. 9 anak perempuan dan anak-anak tidak dalam bahaya. Mu Yun benar-benar tidak perlu khawatir. Selanjutnya, dia harus melakukan yang terbaik untuk pulih dari cederanya. Tidak lama kemudian, Wang Xinya dan Jiu berhenti. Di aula yang sunyi, Mu Yun duduk sendirian.
Ini ditakdirkan untuk terjadi untuk beberapa waktu kurang dari span lebih besar dari namun, seiring berjalannya waktu, keributan semua orang perlahan-lahan melemah, banyak kekuatan yang gempar, secara bertahap, berita meninggalnya Muyun, putra Kaisar Surga ke-9 dan putra Dewa Qingyu, menyebar ke seluruh angkasa dan seluruh wilayah dunia Changlan. Lagi pula, Anda tidak bisa selalu hidup dalam kematian putra Kaisar Dewa, kurang dari AI sama dengan 14 lebih besar daripada awalnya. Orang-orang kuno Kekaisaran Donghua secara spontan membuat patung untuk Muyun, yang merupakan duka nasional. Mereka berterima kasih kepada Muyun dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Apakah Muyun mengambil alih sebagai kaisar baru atau Muyun membawa mereka keluar dari situs bersejarah dan menetap di wilayah Donghua? Itu semua adalah kebaikan yang luar biasa. Duka cita Senfu juga membuat kekuatan lain mengerti bahwa Muyun benar-benar mati. Waktu seperti ini, hari demi hari, di dunia Changlan, tampaknya mulai menetap kembali, tetapi di reruntuhan suci Xiaoyao, keempat keluarga tidak hidup dengan baik. Kamu Yusi tidak berhenti lama di reruntuhan suci Xiaoyao, melainkan kembali ke surga ke-9, meskipun ada dugu kamu di surga ke-9, sulit untuk melindungi dewa dan dewa kuno lainnya, Kaisar, dan tidak ada niat buruk. Namun, ketiga Kaisar memimpin klan Ye, dengan kembalinya 3 Kaisar, hati kalian semua bersatu sepenuhnya. Ketiga kelompok etnis mulai melakukan pembalasan terhadap kelompok etnis Chu, Xiao, Namong, dan Tuoba. Ini bukanlah pertempuran yang tercapai dalam semalam, tapi perambahan sehari-hari 4 keluarga, hidup semakin sulit, hanya saja belum ada yang campur tangan dalam hal ini. Dalam hal ini, siapa yang akan turun tangan? Bantu keempat keluarga, yaitu melawan klan Ye dan kamu Yusi. Dalam perang ini, Ye Yusi, Kaisar King dari klan Ye, bertempur sendirian melawan 4 Kaisar Surgawi dan membunuh Kaisar Harimau. Tersiar kabar bahwa semua seni bela diri di seluruh dunia Changlan membandingkan Ye Yusi dengan bintang Kaisar. Sebelumnya, semua orang mengira puisi Ye Yu, Kaisar King, mungkin tidak sebaik itu sebagai bintang Kaisar di hari pertama, tapi sekarang sepertinya belum tentu.